Nah, yang pertama kita akan membahas ajuan akun. Nah, cara pengajuan akunnya yang pertama yaitu masuk web PPDB jogjaproof.go.id lalu klik tombol seleksi PPDB online. Yang ini ya, kawan-kawan. Jika kawan-kawan kemarin cek NIK ataupun pengajuan perubahan data pendudukan, input data, radius, afirmasi, penambahan nilai prestasi maupun jalur perpindahan tugas orang tua, itu kan di sini ya kawan-kawan. Kemarin masuk aplikasi verifikasi. Nah, mulai ajuan akun ini nanti atau besok hingga sampai daftar ulang hingga sampai pendataan maupun seleksi pemenuhan daya tampung sekolah itu dilakukan di sini ya. Ini keterangannya. Nah, silahkan klik BPDB online. Lalu yang langkah kedua, klik ajuan akun. Kawan-kawan dapat mengklik di SMA atau SMK jalur manapun. Itu tidak masalah untuk ajuan akun ini. Tidak ngefek ya. Ajuan akun dapat dilakukan di jenis sekolah SMA maupun SMK dan jalur yang mana saja. Ini ya catatannya ya. Saat seleksi online PPDB tetap dapat memilih sekolah maupun jalur yang lain. Jadi bebas, silahkan pilih nanti. Klik aja ini. Nanti akan keluarnya muncul halaman page seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan ngeklik ini, ajuan akun ini nanti akan muncul langsung ke laman ajuan akun. Nah, nanti kawan-kawan akan menemukan page seperti ini, ya. Ini kami tampilan ini adalah tampilan menggunakan laptop ya. Dan ini tampilan dari tahun kemarin ya, karena saat pembuatan rekaman ini web belum dibuka. Jadi admin menggunakan tampilan dari tahun lalu. Nah, di tahap ini kawan-kawan silakan isi form ya. NISN, lalu domisili dalam atau luar DIY. Lalu kemudian ketik kode keamanan ini, 4 digit ini. Jika tidak jelas, silahkan di refresh. Ini tanda refresh ini. Nanti silahkan isi kode keamanannya. Nah, petunjuknya, lengkapi formulir di samping sesuai dengan data Anda. NISN itu 10 digit terakhir, ya. 10 digit. Nah, untuk domisili, jika kawan-kawan dalam DIY mengklik dalam DIY akan muncul kolom NIK seperti ini. Silahkan kawan-kawan isi dengan NIK yang sesuai kakak Anda. Begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, klik lanjutkan, lanjutkan, begitu. Nah, ini ada temuan, ada kasus. Jika ada ya, jika ada atau ditemukan kasus gagal ajuan atau data NIK tidak ditemukan, maka tipsnya dapat disimak ini. Gunakan data NIK pada KK yang terbit sebelum 1 Juli tahun 2023 karena cut off-nya ini ya. Jika tetap tidak ditemukan, lakukan cek NIK kembali ya di halaman verifikasi ppdb.jogjaproof.go.id. Ikuti arahan yang ada dalam halaman hasil cek NIK tersebut. Jika sebelum 1 Juli tahun 2023 belum memiliki KKDIY, maka dalam ajuan akun ini dengan memilih domisili luar DIY ya. Ini klik. Nah, bagi yang lancar nanti akan menemui page seperti ini. Info peserta ya, tahap kedua dari ajuan akun. Nah, ini kawan-kawan silahkan cek data info peserta. Bagi yang domisili luar DIY silahkan isi form ya. Namun bagi domisili dalam DIY nanti data ini sesuai dengan NIK yang tadi diinputkan. Data yang nanti muncul ini data di Dukcapil. Otomatis ketika kawan-kawan tadi memasukkan kolom NIK tadi. Nah, di info peserta ini kawan-kawan dapat melihat data-data kawan-kawan. Alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lalu nilai SPD nanti akan keluar. Lalu nilai gabungan itu juga ada.
Selain itu, kawan-kawan yang telah melakukan verifikasi dokumen kemarin tanggal 3 sampai 6, itu jika telah diverifikasi, nanti keterangannya akan muncul di sini. Misalnya kemarin kawan-kawan melakukan verifikasi afirmasi dan diterima, itu nanti keterangannya di sini ya gitu. Maupun yang lainnya, radius maupun PTO, itu nanti ada keterangannya di sini, di info peserta ini. Nah, catatannya untuk page ini ya, jika ada kesalahan seperti tanggal lahir atau jenis kelamin, itu dapat dikoreksi setelah ajuan akun disetujui. Begitu. Nah, untuk tahap ini, silahkan langsung nanti klik lanjutkan, kanan bawah. Nah, nanti kawan-kawan akan menemui page seperti ini, laman seperti ini. Di laman ini adalah laman penting dari ajuan akun ya, yang terpenting dari ajuan akun. Nanti kawan-kawan mengunggah berkas yang telah disebutkan tadi ya. Silahkan unggah berkas format PDF maksimal 1 mega. Nah, untuk catatannya ya, pada proses ini, unggah berkas ini, selain formatnya PDF maksimal 1 mega, pastikan scan ijazah, SKL, kartu keluarga, dan lain-lainnya tadi ya. Bagi yang SMK ada surat keterangan bebas buta warna juga. Itu pastikan kualitasnya baik ya dalam menyeken. Yang pertama tegak, tidak miring. Lalu yang kedua, tulisan terbaca jelas. Di bawah 1 mega tapi harus dipastikan tulisan terbaca jelas ya. Lalu yang ketiga, utuh. Usahakan seluruh bagian dokumen terscan atau terfoto. Ini yang menentukan kawan-kawan pengajuan akunnya diterima atau tidak, salah satunya ini. Dari tahun kemarin tuh banyak yang menyeken tidak jelas itu, makanya banyak penolakan atau ditolak oleh admin atau panitia karena scan-nya tidak jelas. Ya, diharapkan kawan-kawan nanti atau besok diharapkan scan-nya jelas ya. Dalam menyeken berkas itu jelas, utuh juga. Nah, setelah kawan-kawan mengunggah berkas, nanti silahkan klik lanjutkan. Nanti akan muncul tahap keempat atau cek ulang ini ya kawan-kawan. Ini tampilannya. Silahkan dicek lagi. Nama, jenis kelamin, tanggal, alamat, data tambahan, HP mungkin tadi ya, nomor, status domisili, maupun file unggah berkas. Dicek. Nah, untuk biasanya untuk file ini, pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu kalau berhasil, itu ada tanda watermark centang gitu. Dan nanti ketika melanjutkan, itu file berkas tampil di sini. Jika berhasil, maka akan tercantum di sini. Kartu keluarga, SKL atau ijazah, ataupun surat-surat lainnya, pendukung lainnya. Begitu. Jika ada file yang belum terupload, silahkan nanti klik di kanan bawah ini, ada tombol sebelumnya. Nanti silahkan upload jika mungkin kawan-kawan lupa. Silahkan lengkapi uploadan berkas karena ini penting tahap ini dalam proses pengajuan akun. Nah, jika sudah lengkap, datanya sudah lengkap, nanti jangan lupa klik kolom setuju. Ini ya, di bawah ini. Klik lanjutkan bawah ini kalau sudah selesai. Nah, ini lalu muncul laman proses terakhir dalam pengajuan akun ya. Nanti akan tampil data nama peserta. Silahkan cek ya. Dicek, lalu muncul nomor peserta dan kode verifikasi. Nah, nomor peserta dan kode verifikasi ini harap diingat, harap dicatat, karena digunakan untuk proses cek verifikasi. Begitu. Dan untuk diketahui juga, kode verifikasi ini adalah token. Jika nanti dibutuhkan memasukkan token, itu adalah kode verifikasi ini ya, kawan-kawan. Nah, silahkan kawan-kawan cetak bukti ajuan akun ini. Klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kawan-kawan simpan dan cetak dengan klik kolom destination. Ya, di sini. Kalau simpan ya save as PDF.
Kalau langsung terhubung dengan printer ya silahkan print. Kalau belum terhubung dengan printer ya silahkan disimpan dulu, save as PDF, nanti klik save begitu. Setelah di save jangan lupa dicetak ya, dicetak sebagai bukti pengajuan akun. Nah, di dalam bukti ajuan akun ini terpampang data Anda. Seperti info peserta tadi ya. Yang tercantum di info peserta ini tercantum dalam bukti ajuan Anda. Maka gunanya di print ya ini. Nanti kawan-kawan dapat melihat nomor peserta tadi ini ya. Nomor peserta ada token juga atau kode verifikasi nanti akan terlampir di sini. Kawan-kawan juga nilai ASPD juga tercantum di sini. Status misalnya kawan-kawan juga mengurus afirmasi kemarin dan disetujui, nanti akan muncul di sini statusnya sebagai afirmasi atau radius atau PTO nanti akan tercantum di bukti ajuan ini. Begitu. Kalau sudah Anda menyimpan dan mencetak, nanti kembali ke page ini lalu klik tutup. Sudah untuk proses ajuan akun ini. Dan kita akan memasuki tahap berikutnya yaitu cek verifikasi. Nah, verifikasi ini prosesnya sama. Nanti silahkan masuk ke web ppdb.jogjaproof.go.id, lalu klik seleksi ppdb online. Silahkan klik. Nanti muncul ini, silahkan klik sama seperti ajuan akun. Nanti muncul ini, ajuan akun lagi. Nah, nanti muncul verifikasi ini, cek verifikasi. Kalau kawan-kawan tadi di ajuan akun, nah untuk cek verifikasi ini silahkan klik cek verifikasi akun. Page-nya sama, ada 2 tombol ini. Nah, untuk cek verifikasi di sini ya. Nanti kawan-kawan mengisi form nomor peserta di bukti ajuan akun ya, terpampang di bukti ajuan akun. Dan token. Ini kode verifikasi tadi ya. Lalu silahkan masukkan input kode keamanan. Jika kode keamanannya terlihat samar, bisa diganti ini. Nanti silahkan klik kode keamanan. Diketik. Nanti silahkan klik setelah selesai, cek akun status. Nah, nanti akan muncul ini keterangan status pengajuan akun. Nomor peserta, nama siswa, kode verifikasi atau token tadi, dan statusnya. Selain di sini, status verifikasi ada terpampang di sini. Gitu. Jika belum diverifikasi, silahkan kawan-kawan pantau terus cek verifikasi ini secara berkala. Begitu ya. Terus per jam atau per setengah jam, silahkan dicek terus-menerus. Nah, jika diterima, jika kawan-kawan pengajuan akunnya diterima, nanti ada keterangan ini. Telah diverifikasi. Atau di sini juga telah diverifikasi. Itu kawan-kawan silahkan segera melakukan aktivasi akun. Ya, klik OK atau aktivasi akun di sini. Namun, jika statusnya ajuan akun ditolak, kawan-kawan dapat mengajukan lagi dengan membuat ajuan akun dari awal dengan memperhatikan alasan penolakan yang sebelumnya. Begitu. Kebanyakan ya ini ya kawan-kawan. Ditolaknya itu karena berkasnya. Salah upload berkas atau kurang atau tidak terbaca, ngeblur gitu ya scan-nya. Nah, itu kebanyakan. Makanya harus diperhatikan dalam mengupload berkas. Maksimal 1 mega format PDF, tapi juga harus jelas, begitu. Dan jika kawan-kawan telah diverifikasi, itu kawan-kawan segera aktivasi akun. Caranya, ya ini, sama. Masuk web ppdb.jogjaproof.go.id, klik seleksi ppdb online. Nanti kawan-kawan silahkan klik salah satu jalur ya. Untuk aktivasi akun silahkan klik ini. Ya, ini. Mau SMA maupun SMK tidak masalah. Mau jalur apapun tidak masalah untuk ajuan akun ini atau aktivasi akun ini. Tidak ngefek.
ya, silahkan klik. Ngefeknya ini ketika pendaftaran besok ya, tanggal 24 hingga tanggal 27. Setelah kawan-kawan mengklik ini jalur, silahkan kawan-kawan klik aktivasi akun. Aktivasi akun. Di sini ya, kawan-kawan. Jika kawan-kawan lupa, belum cetak ajuan akun ini, ya. Jika kawan-kawan lupa, ada tombol juga. Nah, untuk aktivasi akun, silakan kawan-kawan klik ini, aktivasi akun. Begitu. Klik. Nah, nanti kawan-kawan akan menemui page seperti ini. Sudah muncul page aktivasi akun seperti ini, silakan kawan-kawan mengisi nomor peserta pada bukti ajuan akun ya, terpampang di bukti ajuan akun. Lalu mengisi token atau password ya, token atau password atau kode verifikasi. Nah, lalu untuk kolom email ini silahkan isi atau boleh dikosongkan ya. Ini untuk email itu untuk mengantisipasi jika kawan-kawan lupa. Kalau kawan-kawan mengisi email itu dipastikan email yang aktif ya. Nanti setelah itu klik kode keamanan ini 4366 contohnya. Jika samar bisa diganti, refresh di sini. Nanti setelah selesai, silakan kawan-kawan klik cari akun. Klik begitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, info siswa, nama status sekolahnya. Kawan-kawan diminta untuk membuat password, lalu konfirmasi. Diusahakan passwordnya ada kombinasi angka maupun huruf. Begitu. Diingat-ingat juga maupun dicatat ya, karena ini digunakan untuk login ketika pendaftaran 24 hingga 27. Jika telah selesai membuat password, kawan-kawan klik aktivasi akun. Nanti akan muncul page seperti bawah ini. Jika berhasil, silahkan klik OK, tombol OK. Nah, nanti kawan-kawan akan menjumpai page seperti ini, dashboard pendaftaran online. Ini digunakan ketika pendaftaran esok tanggal 24 hingga 27. Ada info siswa berupa nama, tempat, jenis kelamin, alamat, sekolah, tahun lulus, dan detail pendaftaran. Ya ini, silahkan menanti pendaftaran. Mau mendaftar radius maupun jalur afirmasi maupun PTO, itu dilaksanakan mulai 24 Juni pukul 8, ya, ingat-ingat, hingga 25 Juni pukul 4. Ya, ingat-ingat 2 hari ya. Hari terakhir maksimal pukul 4, khusus untuk pendaftaran radius afirmasi PTO, tanggal 24 besok. Nah, untuk perubahan pilihan jenjang maupun jalur, itu diperkenankan maksimal tanggal 25 Juni pukul 15.59 atau 1 menit sebelum penutupan. Diingat-ingat. Kawan-kawan bisa memilih jika ingin mengubah pilihan sekolah ataupun jenjang SMK maupun SMA itu diperkenankan ya hingga tanggal 25 Juni 1 menit sebelum penutupan 15.59. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mendaftar jalur zonasi reguler maupun prestasi, itu pelaksanaannya berbeda ya. Pelaksanaan pendaftarannya tanggal 26 hingga 27 Juni. 26-nya pukul 8 mulainya hingga 27 Juni maksimal pukul 16.00 atau 4 sore. Nah, untuk kawan-kawan jika ingin melakukan perubahan pilihan sekolah maupun jenjang SMK ke SMA atau sebaliknya maupun jalur ya, mungkin kawan-kawan mendaftar prestasi tapi terlempar, itu bisa kembali ke yang KKDI bisa kembali ke zona reguler, itu diperkenankan. Ini maksimalnya tanggal 27 Juni 15.59, 1 menit sebelum penutupan ya. Nah, ini silakan kawan-kawan tunggu ya untuk mendaftar. Untuk sementara tampilan ini cukup sekian. Nanti ada tombol logout ya. Silakan klik tombol logout dulu. Begitu. Sudah selesai ini, kawan-kawan. Nah, untuk
pengetahuan juga ya, kawan-kawan. Tombol-tombol ini kan intinya di sini ya, kawan-kawan ya. Tombol-tombolnya ini ajuan akun, cetak bukti ajuan akun, aktivasi akun, dan login. Ini tampilannya menggunakan laptop. Itu di sini, di sisi kiri. Sedangkan jika menggunakan HP, nanti kawan-kawan dapat mengklik tanda strip 3 di kiri atas. Nanti silahkan klik ya. Nanti akan muncul tombol-tombol seperti ini jika menggunakan HP. Selengkapnya seperti ini di video ini. Nah, ajuan aku dilaksanakan secara online, jadi dapat dilakukan secara mandiri di rumah maupun di mana saja. Jika kawan-kawan merasa kesulitan, silahkan datang di SMA Negeri 1 Sedayu ataupun di sekolah terdekat. Boleh SMK, boleh SMA. Kami di SMA Negeri 1 Sedayu juga membuka posko pelayanan tentang PPDB. Silahkan datang dengan membawa scan berkas-berkasnya tadi ya. Kalau bisa sudah terscan ya. Nanti akan kami bantu. Silahkan datang. Untuk informasi update, kawan-kawan dapat menyimak di web Dikpora ataupun di web SMA Negeri 1 Sedayu. Untuk SMA Negeri 1 Sedayu dapat disimak di web sman1sedayu.sch.id garing ppdb ya, dicatat sman1 Sedayu titik sch titik id garing ppdb di situ. Dan informasi update lainnya tentang PPDB juga dapat disimak di sosial media SMA Negeri 1 Sedayu, baik di Instagram di @sman1sedayu maupun di Twitter di @sman1sedayu _BTL ataupun di YouTube ini, YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Itu silahkan kawan-kawan follow akun sosmednya, silahkan subscribe YouTube ini juga, karena kami akan menjelaskan proses-proses selanjutnya melalui YouTube ini, penjabarannya. Silahkan kawan-kawan subscribe dan nyalakan lonceng. Dan terima kasih apabila ada kesalahan kata, kesalahan narasi, maupun agak beribet, saya mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.